Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita bahas infrastruktur ya. Kita lanjut. Yang pertama XCL ya. Nah ini asik nih. Nah, gimana ngomongnya ini ya? Nah ini harus di ini. Nah XCL, ada yang punya nggak mungkin XCL? Swing high to swing low, ini kalau di sini dapat sih bisa sih. Dapat nice. Nah, tapi agak tinggi ya. Make sense gak ya? Kalau di sini tak ambil satu, enggak lah, ini enggak lah. Wait. Belum dapat ini nih. Nah ini nih. Nah, cakep. Based on close price. Terus, nah ini lebih cakep nih. Oke, ini lebih ideal. Nah, kan cakep kan? Nih, kakak. Nah, ini sejujurnya Mas Emon asli bingung ya untuk si dia ya. Ngapain? Karena ya sebenarnya kalau teman-teman lihat si ini ya, yang mind blowing adalah ya di sini setelah dia buang asingnya, masuk lagi asingnya, terus apa? Terus harganya naik lebih tajam ya. Katanya kan, aku nggak tahu ya, aku nggak baca corporate actionnya. Katanya Excel itu keluar, aksi nyatanya keluar. Nah kita coba lihat, ini smart money masuk lagi nih, kelihatan nih gede nih growth nih, grow ya, inflow-nya tuh grow. Coba dari tanggal berapa tuh? Dari tanggal 11 ya, dari tanggal 11. Ini gede banget cuy. Ini gede ya, aku AI, CC, KJ, YU, ZP, SSNI, BK. Kagak ada retail Samsek, PD, AZ, YP, XC. Jualnya juga tipis-tipis. Ini XCL sih gokil sih ya. Ini masih berpotensi naik ini teman-teman. Ini kalau mau di trade bisa nih sini. Tapi ya sini 4%. Ini cakep nih. Follow the trend. Tapi jangan FOMO ya. 3690 nih, 3690 ini XL bagus loh. Forennya sangat bagus loh ini, tak bilang ya. Jadi di sini kan sebenarnya kayak aku bilangnya ini ya, apa namanya? Wah, jangan nih teman-teman, kita ngelihat counter thesis gitu kan. Ibaratnya kita kalau ngelihat asingnya keluar harus wait and see. Ternyata ketika dilanjut asing naik lagi malah makin naik harga sahamnya. Gitu. Menarik lah pergerakan harganya gitu ya. Jadi ya ini untuk XL ya sejujurnya ini masih bisa berpotensi naik lah. Ini kalau klaim berhasil nih, ya kan ini kan berhasil nih. Si siapa namanya? Si XL klaim 3.840 ya, ini next targetnya masih bisa lah ke 4.050. Big money-nya hari ini Bloxum-nya betul. Nah, kita cek ya tadi ya, kita cek dari Senin, kita cek 17 AKAI KZ. Jualannya kecil ya. Ini sangat oke sih menurutku sih. AZ, MG buang. Apa retailnya juga buang. Yang kita fokuskan si akunya. Ini tahu nih ya. AZ nih jualan semua nih. Ini bisa jadi yang punya barang ya AZ sama MG. Karena 50% transaksi mereka yang transaksi dari mereka gitu. Untuk XCL ya. Jadi ya buat day trade cakep sih sebenarnya ya. Ngambil ya. Ini aja naiknya 4% loh ya guys. Gokil loh. Asli. Padahal tuh XCL ya, ini adalah saham membosankan di mana Mas Emon juga sebenarnya dulu pernah nyangkut nih. Waktu fase ini nih. Nih tak ilangin dulu. Nah, ini waktu fase di sini nih. Wah, ini asli bosan banget nih. Ini aja, ini Mas Emon pakai weekly chart ya. Jadi bayangin dia punya, nah nih, apa-apa dah. Ini dah. Sini. Nah, nih. Jadi bayangin dia punya sideway itu berapa lama nih? 3.850 hari, yang nggak tahu berapa tahun tuh, dari Desember 2014 sampai Juli 2025 baru structure break di sini. Nih baru structure break. Jadi ini bosan banget, ini momen ada paling bosan pegang XCL
naiknya 0, sekian 0, sekian doang gitu. Tapi ya bagus lah kalau misalnya ini udah naik ya bisa aja dimanfaatkan itu untuk momentum rally-nya. Tapi ya tetap ingat, intinya adalah jangan sampai sangkut di pucuk gitu ya. Tuh, oke. Next lagi teman-teman, XCL Tower ya. Nah, TOR juga sebenarnya dalam pantauan dan dalam radar kita ya nggak dikasih kemana-mana nih si TOR. Tapi kalau misalnya aku masih masuk ya nggak apa-apa teman-teman, di hold ya. Jadi nggak semua saham langsung direspon, but ya at least kita lihat di sini ada yang namanya fase konsolidasi atau dia juga sideway gitu kan untuk ngumpulin barang ya. Tapi momentum juga masih solid ya. Di MA 100 wajar lah ya reject, MA 100 reject, harga 565 juga reject. Yang paling penting di TOR sebenarnya kita cek adalah ini. Ini udah balik lagi belum? Nah, nah yang paling penting adalah foreign flow-nya nih. Aduh, ini close ya. Aduh. Ya. Bentar. Nah, nih. Bentar. Foreign bla 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 bla. Ini ini harus dipindahin dulu nih, kalau nggak enak. Nah, ini sampai broker transaction. Nah, nih. Dah. Nah, ya. Nah, TOR yang menarik, sorry ya lama ya. Ini akum terus ya. Bang, nggak tahu mau beli apa. Nih TOR, lihat. Nih, dari tanggal berapa nih konsisten sekali ya teman-teman ya. Dari tanggal 18 bulan 11. Lihat semua barnya bar biru ya di atas semua. Ini akum nih namanya kelihatan. Ini tinggal tunggu timingnya aja kapan main ya. Ini kelihatan nih, kelihatan main. Terus broker transaction itu, aduh, hilang nih. Wait, foreign sama, salah nih. Broker transaction by stock. Nah, kalau misalnya dilihat lagi ya, stock gede dulu, bentar ya. Nah, kalau misalnya kita cek ya, wait. Kalau misalnya kita cek TOR ya di sini. Nah, ini deh. Nah, ya di sini teman-teman ya, TOR itu YU beli, kagak jual. 23% sama CC sama YU beli. ZP sama AK juga beli tapi kecil. Fokusnya YU gede banget. PD YP XL jualan. Absolute Cinema ya, ODXC NI. Ini DH kayak kenal nih, DH nih. Sinarmas tuh. Ini retail asosiasi sekuritas retail temen ya. PD, YP, XL, OD, XCNI, DH. Yang masuk siapa? YU, CC, ZP, AK. Oke lah ini lah, TOR ya. Ini termasuk oke lah. Jadi ya, kalau udah masuk kemarin ya silakan di hold. 525 ini juga. Yang udah dapat, apalagi di 525 nih, cakep banget pergerakan harganya dibawa sideways ya. Ini tinggal tunggu aja kapan dia bawa naik. Foreign-nya udah jelas, broker transaction-nya pun udah jelas, TOR jadi siap terbang. Tapi ya ekspektasi teman-teman ya, ekspektasinya apa ya, kalau misalnya memang di bawah lama ya harus sabar. Selama ya teman-teman ngelihat sebenarnya BK, YU, RX, DR, ZP semuanya udah punya barang gitu ya. Tuh. Jadi bagus gak? Bagus dong. Tinggal tunggu kapan dia naik gitu ya. Targetnya kemana ya? Ke 600 dulu dah. Nih, upside-nya 7%. Tapi ya ditunggu ya, kita nggak tahu dia kapan selesainya gitu kan. Nah, tapi pasti ada lah diangkat. Kenapa? Karena ya temen-temennya dia yang sederajat lah ya. Kayak si WiFi, Innet itu kan udah sebenarnya udah pada naik gitu. Jadi ya tunggu aja gitu ya. TLKM. Nah, Telkom nih. Ini kayaknya outflow udah mulai nih kayaknya ya. Telkom ya. Outflow tapi kecil lah ya, nggak sebanding outflow-nya. Oke, nggak jadi masalah. Kita lihat Telkom tanggal 1 nggak make sense, tanggal
tanggal 17. BB BK masih beli, YU-nya dagang. YU gede banget ya kalau sekali dagang ya. YU sama si aku gede banget dagangnya nih. Kita tinggal cek broker. Belinya BBBK. BBBK RX sama AZ. Ya, tukar pemain tapi positioningnya adalah net sell. Nah, terus dilihat nih, kalau dari strukturnya ya tinggal dilihat. Oh iya nih, berpotensi masih turun. Tandanya apa ya? Tandanya lihat. Belilah ketika ya kalau udah masuk area oversold-nya nih. Udah mau lah dikit lagi dia GC ya untuk si Telkomnya. Gitu. Terus kalau misalnya enggak gimana ya? Kalau misalnya enggak ya udah nih, tinggal turun aja lagi nih. Biarin aja dulu turun gitu kan. Karena udah di bawah MA5, udah di bawah MA10. Seandainya nanti turun ya antisipasi aja nih ke 3420. Gitu. Ini sih. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus udah sih itu doang sih. Sama gini, kalau dia bisa bertahan di 3.500 ya ini makin oke ya. Makin gampang lah dia untuk ke 3.630. Gitu. Aja sih, gitu ya. Cuma tinggal dicek tadi brokernya udah aman ya. Lanjut. Nah nih SMA ya. Ini ditunggu-tunggu nih SMA nih. SMA. Nah, SMA ngapain? Nah, SMA ya yang pertama yang nggak ada expect juga ya bisa buangannya agak gede. Pertama, yang kedua ya di sini area resisten. Dia udah dikasih tahu sebenarnya dari berapa hari kemarin, wah ini kayak nggak mampu nih dia nih. Gitu. Ternyata dijawablah dengan sekarang penurunan 7%. Nah, ya kita tinggal cek. Ya sebenarnya kalau momentumnya masih bagus nggak? Iya masih lumayan agak bagus gitu kan. Tapi yang harus kita cek adalah apa? Kita cek foreign flow-nya dulu untuk SMA. Nah ternyata asingnya buang. Dan buangnya ya kalau kurang lebih ya, waktu masuk di tanggal 11, sama ini teman-teman tambahin ya udah lebih gede. Inflow outflow-nya gitu ya. Jadi kita tinggal cek ya specifically ceknya adalah apa retailnya. Oke kita cek CC, XC, YP, XL. Ini kayak nggak terlalu banyak retailnya. Buang barang langsung ZP dan AK ya. ZP aku PD MG. Coba bener-bener dari 15. Sama ya. Ini retail. AK-nya buang teman-teman ya. Si aku udah buang nih sama si CC ya. Aku CC-nya ada buang. ZP dan BB-nya juga buang. Jadi ya ini wait and see dulu lah ya, wait and see. Terus sama dia juga sebenarnya faktanya adalah banyak sekali dia outflow ya. Di sini padahal kita ngeliatnya wah ini ada potensi nih dia masih bisa naik. Kenapa? Karena jomplangannya gede kan waktu 56M masuk. Nah, ini juga Mas Emon pernah call ya 394-400 direspon naik. Sebenarnya kalau misalnya fairnya adalah ya kita masih melihat yang namanya si SCMA itu masih dalam fase uptrend. Ya terlepas dari apapun yang terjadi dengan dia gitu kan. Dia pergerakan di sini wajar nggak? Ya wajar, koreksi nyentuh. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau dilihat dari segi, nah ini ya, support and resistance gitu kan. Di sini misalnya. Ya ini kalaupun turun sampai setengah ya ini nggak jadi masalah nih. Kenapa? Karena kalau dia ngelengkung lagi, ini potensi ngebentuk ya cup and handle formation. Jadi ya selama si bro ini masih ada di atas MA 100 ya kita masih lihat dia masih dalam fase uptrend. Itu yang pertama. Nah, tapi yang berikutnya ini yang harus kita lihat dan harus kita jaga. Ini si bro ini mau koreksi sampai harga berapa. Nah terburuk-buruknya di 384 gitu. Bener-bener sampai di sini. Jadi downside sekali lagi lah ya. Sampai 384 sekitar 6-7%. Gitu. Tapi ya kalau misalnya memang besok pagi harganya kuat dan ditahan di atas 48 ini bagus banget. Tapi lihat juga stochastic slow-nya ini mau naik apa mau ke atas arahnya. Mungkin kelihatan mau ke bawah gitu. Jadi ya masih ada resiko lah kalau ngelihat yang namanya si SMA ini kembali koreksi at least ke 3940 gitu. Itu aja sih palingan mungkin agak sedikit tricky ya. Di Superbank ya ada juga potensi ya teman-teman ya. Orang check out dari SCMA atau dari MTech sell on news kan sudah IPO si Superbank-nya mau coba masuk Superbank dengan jumlah yang lebih banyak ya dia cash out dulu dari SCMA dan MTech makanya harganya turun ya bisa jadi ya TP kok dari tanggal 1 kita lihat SCMA OD, PD, CC, LG, YB, NI masih oke lah yang pegang barang ya
buang barangnya XL UXC. Menarik ya, kalau dari tanggal 1. Tapi kalau ngomongin tanggal 15 ya, lagi buang nih semuanya ya, asingnya ya. Gitu. Dia palingan pantau dari 394 lah, 394 nih bawa turun nggak nih? Gitu ya, di bawah sampai 38 apa enggak, apa sampai 392 cukup, terus dia pantau lagi. Nah ini tergantung nih, ngecek. Bisa nggak ngecek ya? Bisa aja sih sebenarnya ya. Kita cek nih ya, satu swing. Ya paling 406 sama ya 394 sih. Mentok-mentok 392 sini. Worst case-nya nih. Tapi kalau misalnya udah di bawah 384, nah ini agak tahu udah di bawah turunnya sampai ARB kali ya. Enggak sih, 8% sih. Ini dari bawah sini sampai sini 8 sampai 9% gitu. Ya hopefully di bawah naik lah teman-teman. Gitu ya untuk SCMA. Oke. Next lagi ya. Tapi ini sebenarnya kalau momentum masih naik. Itu kalau misalnya di hold bisa juga. MTEK ya, nextnya ya. Nah MTEK juga sama nih. Tapi teman-teman lihat nih, dia turunnya itu normal gitu. Dalam artian ya, oh iya nih area resisten. 2 kali reject. Wajar gak? Ya wajar. Tapi teman-teman lihat kenaikannya memang korektif kan. Dia naik turun, naik turun. Dan ini turun. Nah next potential downside-nya kemana? Ya karena dia udah crossing di bawah MA5, MA10 ya, simpelnya gitu. Ini next area yang bisa teman-teman lihat turun akan apa? Akan testing untuk 1255 di sini nih. Area Fibonacci 1,1200 berapa tuh? 0,618 di 1255. Gitu. Kita tinggal cek. Nih momentum stochastic slow-nya nih. Nah, ini agak kurang juga nih. Ini agak kurang juga teman-teman ya. Ini kebuka ya, udah dead cross, udah dead cross di sini. Nah, ini ada potensi untuk lanjut koreksi gitu ya. Koreksi atau turun lah. Harus diantisipasi. Terus kalau di sini MTEK kita cek, LG KZ masih beli tuh. Nah, MTEK. Jangan terkecoh dengan buangan yang di sini nih ya. Buangannya kan net sale 1M ya, 1M doang. Coba dicek tanggal 17. ZP, XC, KZ. Oke, beli. ZP, KZ-nya beli. ZP, KZ beli. Nah, tapi ada nebeng XC sama XL. Nah, menarik gak? Jadi agak kurang menarik. Lihat CC, aku, MG, PD buang. Nah, ini ya tinggal di hold aja yang udah punya gitu ya. Kenapa si KZ masih masuk? Tapi lihat ya, kalau nanti sekali lagi turunan, wajar nggak? Ya wajar. Kenapa? XL sama XC-nya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka mungkin. Jadi ya, penurunan agak sedikit dalam, ya menurutku akan wajar. Tapi di penurunan dalam inilah, teman-teman lebih bijak untuk membeli. Gitu. Ini kan di sini retail FOMO nih berarti nih. Itu ya untuk MTEK ya. Teman-teman ya. Nah, KZ itu si MTEK-nya mas yang beli. Ya bagus dong. Kenapa? Karena KZ UE-nya Superbank juga kan. Ya make sense lah kalau bilangnya seperti itu gitu ya. Ya udah, tinggal ikutin KZ-nya beli. Tapi tunggu nih, ya ini kan nggak make sense juga teman-teman beli di sini. Udah di reject, ya kalau duitnya banyak ya beli aja gitu, pelan-pelan ke bawah. Tapi ini enaknya sekali lagi kan, waktu ngusir retail, nah beli dikit. Wah mas, ini retailnya masih lengket nih, udah membandel gitu kan. Ya udah dia turun beli lagi. Tapi itu tadi alokasi modal dibagi-bagi, jangan sampai waktu beli turun di bawah itu teman-teman ngapain? Habis modalnya. Jangan sampai. Itu ya. Jadi sih untuk MTEK. Nah, ini kan menarik nih. Turun 9%, netnya net sell. Net sell-nya cuma 1,3 M. Menarik gitu loh. Biasa kan kalau bantingan-bantingan tuh kan buangannya luar biasa gede kan. Tapi ini kan kecil nih. Dan ini juga nggak sebanding lah. Itu ya kalau misalnya dibilang, oh iya barangnya di KZ ya nggak apa-apa, bagus. Bagus lagi, apalagi udah tahu infonya kayak begitu. Gitu. MTEK mana nih? Habis MTEK, infra, MTEK, Wi-Fi ya. Buset, Wi-Fi. Wi-Fi, oke. Wi-Fi ya. Nah, ya nggak bisa keluar dari area, nggak bisa klaim area 3530 ya potensi downside masih ada nggak? Ini masih ada. Terakhir ya demand area ke 3310. Jadi brace for the impact ya teman-teman ya.
lanjutan lagi ke 3.310 masih berpotensi karena sebenarnya ini patah tren di sini ya. Gitu. Jadi ya dia perlu sideways lah di 3.010 buat bertahan supaya bisa dia exit dengan harga yang lebih bagus polanya ya. Gitu. Jadi inilah terakhir ya 3.310. Nah, sini ada fair value gap yang belum diambil gitu kan, sisa. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat masih akan ada koreksi untuk si WiFi ya agak susah nih buat teman-teman yang nyangkut di WiFi gitu ya. Gitu. Gitu sih. Ini juga masih kebuka ya, momentumnya masih kebuka nih. Jauh nih. Jadi nekuk sekali begini juga ya agak sulit ya. Gitu. Terus coba cek WiFi ya. WiFi kalau buangannya gede-gede, wah repot juga nih teman-teman ya. WiFi 100M, 100M, 40M, 40M aja ini udah 100M gitu kan. Itu total buangannya udah berapa ratus nih, 100 kan 100 ya 200, hampir 400 lah. Nah sementara kan ini buangannya 300M kan. Ada nggak dia masuk lebih gede? Nggak ada ya, ratusan M doang ini yang pucuk-pucuk ini. Gitu. Jadi ya kalau buangannya semasif ini dan waktu kemarin sampai di bawah ARB ya kita coba cek dulu lah untuk WiFi ya. Nah WiFi siapa yang jual? ZP, CC, BQ. Oke. AZ, ES, SQ, XCXL masih ada beli ya, tapi sebenarnya jumlahnya udah mulai dikit sih untuk si WiFi ya teman-teman ya. Tapi ya, wah buangannya gila juga ya. ZP, CC, BQ, IN, AK. Coba kita tarik dari 1 Desember. CC, XL, IF. Nah, XL gede. Bombernya AK, PD, NI, MG. Ya, akanya lu buang nih. Akanya buang, selnya juga udah agak gede. Jadi ya karena nggak bisa ngambil kesimpulan dari yang broker transaction nih teman-teman ya agak bias lah di sini ya. Karena nggak jomplang gitu ya, nggak eye catching gitu untuk datanya. Ya, jadi ya selama dia masih akan buang ya teman-teman akan lihat nih koreksinya di si WiFi semakin besar. Tapi ya dicek dulu aja nih sini ya, ditunggu ya besok pagi kalau misalnya masih bisa naik ya oke lah untuk si WiFi. Terus WiFi Inet ya. Nah Inet udah lepas FCA ya. Ini candle udah mulai kebuat bentuk. Ya tergantung dah nih. Ini tergantung dah ya. Ini kalau ngelihat udah begini udah agak sedikit serem sebenarnya untuk Inet ya. Nah untuk Inet ya teman-teman masih bisa lihat nih FCA. Akhirnya kebuka dan 790-nya nahan. Nah, lihat nih masuk cuma 16 berapa nih, 16 juta ya net buy-nya. Tapi ya naiknya 5% kan, menarik. Kita cek Inet sampai beli per tanggal 17 kemarin. Kang Guyur ya. Berarti nih Kang Guyur pegang barang gede ya sehari ya. MG, KK, CP, YJ, XL, XC. Ini lebih gede lah. Buang barang YP, oke, LG, YB, DH, YU, CC. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau masih dia akum dan juga kalau misalnya besok dia bisa klaim lagi 790-nya gitu ya. Wah ini mah potensi nih naik ke atas. Tapi ya katanya rumornya ini jadi red issue gak sih? Gitu. Jadi kalau misalnya ada ya nggak tahu deh gimana ya. Bisa nggak? Tapi kalau misalnya dari posisi stokastik slow ini berpotensinya lebih keturun sih ya. Jadi mix lah. Tapi ya seiringan juga sih. Bertolak belakang justru ya. Asingnya akum, dianya tiba-tiba buang. Tapi ya kalau teman-teman total dari yang tanggal 3 sih tetap masih net sell ya, kurang lebihnya ya. Gitu. Jadi ya kalaupun misalnya nanti dia turun ya dibawa dulu ke 750, nah ini enak nih next targetnya. Kenapa ada gap yang belum terpenuhi untuk naik. Gitu. Jadi ya lumayan lah untuk Inet ya. Nggak susah nih, tapi kalau teman-teman udah
punya dari bawah ya silakan teman-teman hold aja ya. Nah terus data ya. Menarik banget data. Menarik ya data ya. XL, YP, XC tanggal 17. MG-nya buang barang. PXL tapi akum. Nah, ya tergantung nih kalau mau mainin stochastic slow sama MA ya ini bisa nih naik lagi. Bahkan klaim 4430 masih berpotensi gitu. Nah, karena data ya udah oke, kita lihat ada growth ya, kenaikan dia punya inflow gitu kan. Tinggal dicek lagi untuk data ya kayak nothing special sih di sini, cuma XL, YP, XC ya, terus tiba-tiba ada MG buang barang, CP juga buang barang tapi dikit. Ya nggak bisa ngambil kesimpulan banyak ya data, tapi at least teman-teman udah tahu ada catatan di mana asingnya masuk 1,6 berpotensi masuk ya, ini berpotensi gitu ya. Gitu, momentumnya juga cakep lah di sini ya. Change of character nih kalau keluar nih gitu. Oke lah, lebih ke sini lah ya. Gila, itu ya untuk data ya. Kalau bisa klaim ya 4430 maka ya bisa jadi nih ya ke 4870. Siapa lagi ya? Infra terakhir ISAT ya. Nah untuk ISAT, nah ini ISAT berpotensi naik lagi nih kayaknya nih. Gerakannya strong ya. 2350-nya juga agak solid untuk pergerakan harganya. Jadi apakah next masih bisa naik ya? Ini masih bisa naik ya teman-teman ya. Targetnya kemana? Ke 2560 dulu. Baru ke tiga. Ya baru ke 2600 lah. Tapi at least 2500 dulu nih. Bisa ke klaim besok ya. Wih, potensi naik lagi. Tuh coba kita cek untuk ISAT ya. ISAT-nya akum nih 3 hari. ISAT yang beli aku BB, DX, KZ, BK, YU. Ini bagus banget ini ISAT. Yang beli dikit ini teman-teman ISAT nih. Untuk ISAT ya di sell-nya ya di sini ada ZP, DR, YP. Biasa aja gitu ya. Lebih fokus ke aku BK dan DX ini nih yang nggak ada retail. Ini lebih oke sih. Jadi kalau dibilang ISAT masih bisa naik ya ini masih bisa naik teman-teman. Dan juga momentumnya udah crossing up atas ya, udah GC. Jadi tandanya bisa naik ya, ini bisa naik gitu ya. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk update saham-saham yang berhubungan dengan infrastruktur ya masih bagus-bagus lah, kecuali ya mungkin kayak wifi lah ya harus tunggu dulu. SCMA sama MTEK juga harus turun dulu baru bisa enak gitu ya.